Perkenalkan semuanya, kita ketemu kembali di serial Kisah Tak Terucap yang kita ceritakan setiap malam Jumat di IG Live Kisah Tak Terucap. Malam ini kita akan mendengarkan cerita yang akan diceritakan kembali oleh Om Kebo, karena sekelompok mahasiswa KKN ini susah kita hubungi. Jadi cerita ini tidak dialami langsung oleh Om Kebo, namun kami mendengarkan dari beberapa mahasiswa yang pernah mengalami kejadian yang menyeramkan di sekitar Pantai Wedi Ombo, di mana ini terjadi beberapa puluh tahun lalu. Kita tunggu koneksi Om Kebo. Nah, ini sudah ada. Nah, nah ini. Halo Om Kebo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Rasanya bisa ketemu Om Kebo nih. Gimana Iya. PSBB di Jogja, Om Kebo? Ya, kayaknya berjalan dengan baik. Terus Jogja kalau Alhamdulillah. jam 7, jam 8 sudah sepi. Tapi Hmm, Malioboro juga sepi. Ya, masih ada yang jalan tapi nggak ramai. ya. Moga-moga event kita ini menjadi hiburan Om Kebo ya, bagi rekan-rekan Ya, yang di rumah. dan di Lebih-lebih rumah, ini in black Om Kebo ini. ya gongsi faca ya, Mas. Kongsi Paco ya. Kita ucapkan Selamat selamat tahun baru Imlek tahun baru bagi yang Imlek merayakan. Bagi, 2572 ya Om Kebo. ya, Nah, 2572 bagi ya, teman-teman yang merayakan. baik. Ternyata tahun baru Cina ini sudah 2572 ya. Tuh, Jadi jangan lupa cukup ini tahun tahun kerbau ya, Mas. tahun kerbau. Ya, Iya, jadi ada percakapan itu antara tikus dengan kebo. iya, Jadi Om Kebo tahun kebo. Nah, jadi memang ini tahunnya ya, Om Kebo untuk bekerja keras. Gitu. iya, Jadi tikus harus, menebarkan virus, kebonya yang harus, harus bekerja keras. ya, Gitu. bekerja Baik Om. keras dan bekerja cerdas. Ya. Jadi ini cerita pas KKN, kuliah kerja nyata. Nah, sebelum Om Kebo bercerita, ini izinkan saya membuka Google Earth supaya rekan-rekan bisa menjiwai. Jadi lokasinya ini di Desa Balong, Om Kebo. Ini, nah Desa Balong ini rekan-rekan bagi yang belum tahu, ini letaknya di pantai Gunung Kidul. Belum gitu loh ya, Gunung Balongan. Kidul. Nah, di sini kita zoom, ya kira-kira di sinilah kurang lebihnya. Jadi suatu desa terpencil di ujung sini, nah di sini ada hutan bambu. Nah, jadi nama hantu hutan bambu itu penamaan kita Om Kebo. Jadi bukan bukan berarti namanya hantu itu hantu hutan bambu, karena saya nggak ngerti namanya siapa. Jadi kita namakan hantu hutan bambu gitu aja. Ya, Oke, silakan Om Kebo tuh. Kita dengarkan dulu cerita dari rekan kita yang mengalami di sekitar tahun 92 93 ya. Wah, ini cukup lama ini. Ini ya, mungkin Om Kebo baru usia berapa ini? 20-an tahun ini kira-kira. betul. Lulus SMA. Lulus kuliah Tahun ya. terus kuliah. Iya, iya. Oke, Om Kebo, silakan diceritakan sambil saya menganalisa dari sisi menyam. Silakan Om. Iya, terima kasih, Mas Marius. Ya, ini ceritanya ada sekelompok orang remaja ya, mahasiswa KKN. Ini sepertinya menarik juga ini cerita tentang KKN di suatu desa di daerah Balongan ya, nama desanya Balongan ya, di Gunung Kidul sana. Ya kalau diprediksi tahun 1993 92 ya, 93 ya kalau nggak salah ya.
Nah, Gunung Kidul waktu memang tahun-tahun segitu memang kondisinya ya mungkin apa masih tidak seperti sekarang ya majunya ya. Mungkin dulu di sana eh, teman-teman yang KKN itu tinggal di tempatnya Pak Dukuh yang ceritanya rumahnya sangat sederhana. Jadi di sana belum ada listrik, Mas. Belum ada listrik, terus apa ya rumah zaman dulu yang mungkin dari kayu, dari gedek gitu ya, dari bambu, terus antara tetangga ya berjauhan gitu ya. Terus karena kondisi di sana kan masih gersang ya, jadi air itu aja susah. Waktu itu dia teman-teman yang KKN menceritakan airnya susah. Terus penduduk di sana kalau butuh air itu eh, mereka ada bantuan air ya. Jadi pakai tangki, terus mereka punya rumah-rumah itu punya tandon air yang besar ya untuk kebutuhan sehari-hari. Terus yang selanjutnya mereka itu nggak jauh dari sungai ya di Gunung Kidul sih ya. Jadi terpaksa mereka nggak punya apa ya kamar mandi ya. Jadi penduduk sana nggak punya kamar mandi. Jadi akhirnya teman-teman KKN itu yang berjumlah 7 orang itu berinisiatif membuat istilahnya apa ya WC. Jadi WC darurat yang mereka melubangi tanah, lubangi tanah, terus kiri kanannya dibentuk kayak kotak kayak triplek gitu kayak bilik gitu untuk buang air seperti itu. Nah, kalau membayangkan suasananya sih ya kalau siang hari sih asik ya. Jadi apa banyak gunung tapi ya gersang gitulah kok bayangan. Tapi yang mengerikan, yang menarik itu kalau malam hari mereka tidak ada listrik. Jadi mereka hanya pakai kalau orang Jawa itu apa ya sentir ya. Sentir itu apa ya? Kayak orang bilang teplok ya wong Jawa nggak ngomongin teplok. Jadi gelap mas, gelap. Jadi apa ya kalau sampai yang ngeri juga ya kalau saya seumur segitu gitu. Nah suatu saat nih yang menarik suatu saat sekitar jam setengah 12 lah, setengah 12 ada salah satu peserta KKN itu kayak apa perempuan ya pengen BAB mas, pengen BAB. Nah, nah mereka kan berpikir takut juga kan yang malam gitu ya jam setengah 12 lagi. Akhirnya ada 4 orang temennya wanita juga solider gitu loh. Mereka kan prinsipnya saling bantu. Malam-malam mereka akan mengantarkan temannya yang itu eh, pengen BAB di malam-malam gitu. Mereka mempersiapkan mas, karena nggak ada air ya mereka harus bawa ember, terus bawa gayung, sabun dan lain-lain lah. Mereka bawa. Nah mereka jalan malam-malam keluar dari rumahnya Pak Duko. Kira-kira jaraknya itu ke tempat WC darurat itu apa ya? Kira-kira 50 meter lah. Ya sambil mereka di jalan sambil ngobrol, sambil bawa apa ya lampu senter ya. Nah sampai tujuan ya udah mereka temennya yang BAB itu ya BAB buang air besar. Terus yang lainnya teman lainnya nunggu ngobrol aja ngobrol santai gitu ya. Ngobrol. Setelah selesai mereka kan balik ke rumah Pak Duko. Nah di perjalanan suasana antara jarak dari rumah Pak Duko dengan apa WC darurat itu kalau kita bayangkan ya di situ ada seperti pohon-pohon bambu gitu loh, pohon-pohon bambu.
terus ya banyak pohon-pohonnya, pohon-pohon kering, tapi pohon-pohon bambu itu kan mereka bisa tumbuh di situ ya. Nah, mereka jalan ya sambil ngobrol. Suatu saat itu ada salah satu mahasiswa itu diem gitu loh. Jadi diem, terus mereka itu dengan spontan salah satu mahasiswa itu apa istilahnya agak sedikit teriak gitu. Kalian lihat nggak tadi gitu kan? Ternyata secara spontan nggak ada ngobrol atau apa, mereka itu lari mas, lari langsung lari menuju ke rumahnya Pak Dukuh gitu. Nah yang lagi yang lucunya yang buang BAB itu tadi kan bawa ember dan sebagainya. Saking dia takutnya lari, nah itu dibuang semua ember dan sebagainya itu dibuang semua karena mereka mungkin sangat ketakutan melihat sesuatu di situ. Nah setelah sampai di apa rumah Pak Dukuh, mereka berdiskusi gitu, kita ngobrol gitu, tapi mereka berempat saking pada ketakutan gitu. Mereka tanya, kalian lihat nggak tadi yang di pohon bambu tadi gitu. Ternyata semuanya pada ngelihat Mas, dan semuanya melihat mendeskripsikan bahwa di situ yang mereka lihat itu bentuknya seperti putih gitu ya, matanya bersinar, terus apa bayang-bayang tangannya itu ada kayak kuku-kukunya gitu. Mereka menyimpulkan bahwa itu kuntilanak. Itu mereka menyimpulkan itu. Mereka pada ketakutan. Nah terus sampai pagi mereka bisa tidur. Informasinya mereka bisa tidur. Terus suatu saat, nah dia tanya sama Pak Dukuh. Ada Pak Dukuh, tadi malam kita melihat mereka ceritakan melihat kuntilanak di pohon di pohon bambu gitu. Ternyata memang Pak Dukuh menceritakan bahwa iya di situ sering muncul ada sosok wanita seperti itu gitu. Kalau memang ada orang jalan sendiri gitu loh. Nah mereka heran jalan sendiri, tapi mereka kan enggak, mereka kan lebih dari 2 orang. Nah ya itulah mereka menceritakan situasi apa ya di desa itu gitu loh, makhluk halus ya. Memang kalau apa ya di desa seperti itu ya mungkin ada, bukan mungkin ada ya pasti ada lah gitu, makhluk-makhluk apa kuntilanak atau entah itu genderuwo, mereka berada di pohon, berada di pohon lah, pohon bambu, atau nggak mesti juga di pohon tapi juga di bangunan dan sebagainya. Ya namanya juga di desa ya, jadi mungkin eh, apa masih masih nyaman gitu buat makhluk-makhluk jin seperti itu. Ya itu sekilas tentang cerita mereka Mas. Jadi uh, apa kuntilanak di pohon bambu gitu. Ya mungkin bisa dibahas lebih lanjut Mas Farid untuk Oke, situasi terima seperti kasih ini. Om Teguh. Terima kasih kiriman ceritanya dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Rekan-rekan lain kalau mempunyai cerita seru tentang misteri, boleh juga dikirimkan ke DM di kisah tak terucap IG kita. Atau bukan, nggak mesti harus cerita hantu, mungkin cerita yang sangat menegangkan, mungkin pada saat badai di tol, atau mungkin pada saat naik pesawat, dan sebagainya, tidak apa-apa. Nah, Om Kebo, ini saya mau fokus malam ini pada 2 hal, 2 kata, yaitu jumbleng dan pohon bambu. Karena ini, Loh, jumbleng itu kenapa? apa? WC Dan Mas. pohon bambu. Lah iya, itu kalau saya dulu waktu kecil itu namanya jumbleng. Nah, ini ini Om Kebo. Jadi saya browsing, ini beberapa nama kakus ya. Jadi macam-macam ini di Google Image saya cari. Jadi saya menemukan gambar-gambar. Nah, ini udah kelihatan ini. Bentar ya, saya. Nah, seperti ini. Kelihatan Om Ya, Kebo. ya. Nah, jadi di sini ini jumbleng atau kakus, tapi bukan kaskus.
Nah, ini bilangnya gitu. Nah, ini kakus tapi bukan kaskus. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini empang atau jamban terbuka. Nah, ini Ya, Mas. itu Ini di kan desa-desa banyak. ya, Ada biasanya beberapa. kan di desa KKN itu kan memang mahasiswa kan disuruh untuk struggling ya, untuk membantu masyarakat situ Ya, yang masih ya. terpencil. Kan ini dari kota nih Mas, ceritanya dari kota Jogja yang dianggap sudah modern ke apa namanya ke desa yang masih membutuhkan ini ya, edukasi mungkin seperti itu. Nah, apa hubungannya antara eh, hantu dengan tempat buang air nih Mas? Buang air besar BAB. Ini Ya, dari Terawangan Om Kebo ini kenapa hantu itu selalu menyukai di tempat-tempat yang bau gitu Mas? ya, menurut saya sih bukan ke baunya ya, tapi lebih mengarah ke lembab. Jadi mereka menyukai tempat-tempat yang lembab, terus apalagi kamar mandi yang jarang dipakai, terus apa mereka juga mau menyukai bau-bauan seperti apa ya, bau-bauan yang kurang apa ya, mereka sebenarnya menyukai bau seperti yang manusia suka juga Mas gitu. Tapi contohnya mereka juga menyukai bau yang wangi, mereka menyukai bau bunga, mereka menyukai bau parfum. Tapi mereka juga ada makhluk yang juga menyukai bau yang apa ya, seperti septic tank misalnya. Yang notabene katanya mereka yang menyukai bau septic tank itu gendruwo, katanya seperti itu. Itu. Tapi ada juga yang menyukai baunya harum kan. Ya katanya yang menyukai bau harum itu seperti peri, itu menyukai bau harum, seperti itu. Jadi kalau manusia kan mesti nggak suka yang bau-bau seperti itu, tapi sukanya wangi. Mereka juga menyukai bau yang wangi. Tapi kalau Hmm. mereka menyukai korelasinya dengan jumbleng, misalnya dengan tempat WC, kamar mandi seperti itu, ya itu kalau eh, menurut saya sih karena faktor kelembabannya aja, Mas. Karena mereka pada suka yang tempat yang lembab. Ya. Jadi Om Kebo ini berdasarkan interview saya dengan teman-teman Indigo, ini menurut mereka makhluk halus ini punya menu. Nah, Nah, ada menunya. Nah, untuk yang hewan astral, makhluk astral yang tingkatannya rendah, jadi yang buru-buru itu yang baunya itu yang nggak enak, yang baunya bau-bau kotoran kayak gitu. Bahkan ada satu kisah di hadis bahwa makhluk halus itu suka makan kotoran kuda, kotoran kerbau. hmm. Makanya kenapa kita sebenarnya harus segera menyingkirkan kalau ada kotoran, Mas. Jadi kalau ada Ya, kotoran cicak, kotoran eh, kucing di rumah segala itu segera disingkirkan. Karena ternyata itu dari sisi metafisis itu mereka itu kan mereka makannya nggak punya mulut, Mas. Nggak punya sistem pencernaan. Nah, itu bau-bauan. ya, Nah, makanya sebetulnya tidak dianjurkan untuk berlama-lama di toilet. Nah, bisa jadi teman kita ini terlalu lama, Mas, di toilet. Jadi dia ini akhirnya mengendih itu apa ya, mengokupai tempat yang sebetulnya miliknya makhluk halus itu. Nah, ini sebetulnya bisa jadi ini akibat dari dia menikmati. Padahal waktu itu belum ada handphone ya, belum, belum ada WA belum ya, ada, belum tahun ada. 92 ya. Pager Nah, mungkin masanya. pager. Tapi apa berfungsi Oh, iya banyak bisa. berfungsi. Tapi pager kan nggak bisa buat komunikasi ini ya, cuma Iya, pemberitahuan. Nah, iya. nah itu, Jadi memang belum ada. nah itu betul. Jadi mereka itu suka hal seperti itu. Nah, kalau yang sudah makomnya lebih tinggi lagi, itu bau harum, Mas. Jadi ada kayak bau Ya,
kembang melati, bunga kantil, itu katanya itu yang sebetulnya ada tingkatannya. Nah, kalau kita merogoh sukmo itu pasti yang muncul itu makhluk-makhluk yang kasar, Mm-mm. makhluk alam rendah yang menakutkan. Nah, nanti terus kita naik lagi ke alam berikutnya itu yang indah-indah, termasuk leluhur, Mas, termasuk orang tua kita. Nah, terus itu naik-naik para wali, para itu, nah itu semakin naik. Jadi Ya, pertama kali orang itu kalau kalau indigo yang dilihat pasti sesuatu yang menakutkan dulu. Nah, dia harus melewatin itu dulu. Nah, bisa jadi sekelompok mahasiswa KKN ini sebetulnya punya ini penglihatan indigo, Mas. Ya jadi. Makanya dia mesti harus mm, melewati tahapan pertama itu, ibarat portal. Dia melewati portal yang warnanya yang buruk-buruk itu, gitu. Nah, jadi terus ya, gimana tanggapan Om Kebu sebelum saya lanjutkan? iya, kalau menurut saya mereka tuh bisa juga indigo, bisa juga tidak, Mas. Kalau setahu saya, kalau orang indigo itu kan diberikan anugerah ya, Mas, sama Tuhan ya, untuk bisa punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh eh, orang pada umumnya. Tapi terkadang orang yang tidak indigo pun itu bisa apa ya, melihat juga tanpa sengaja gitu loh, Mas. Jadi apa kalau indigo kan mungkin dari lahir ya, dari lahir. Kalau orang Jawa bilangnya mungkin itu perewangan misalnya kayak gitu. Dari keturunan nenek buyutnya, terus terus yang dapat cucunya, cicitnya gitu loh misalnya. Seperti itu. Tapi kan mungkin ada diberikan apa ya, kelebihan Mas, diberikan kelebihan sama Tuhan gitu. Kalau yang indigo. Tapi kalau memang mereka berempat, mereka sama-sama bisa ngeliat itu mungkin apa ya, makhluk itu saya pernah tanya sama teman saya yang indigo juga. Sebenarnya mereka mereka itu memunculkan, bisa memperlihatkan dirinya itu kok bisa gitu loh. Terus dia tanya, jadi mereka ingin mempertontonkan ke manusia. Mereka juga butuh proses, Mas. Butuh ilmu, butuh belajar gitu, Mas. Karena apa? Saya juga tanya kan sama teman saya itu. Sebenarnya tuh alam gaib itu seperti apa tuh yang kamu lihat seperti itu. Nah, yang dia lihat di situ macam-macam, Mas. Misalnya teman saya itu bilang ada kuda tapi berbadan orang, ada harimau juga, ada misalnya ular berkepala, misalnya badannya orang tapi badannya ular. Tapi mereka itu katanya untuk bisa mengalami suatu kesempurnaan adalah kalau bisa menyerupai manusia itu, Mas. Dan itu mereka butuh proses-proses juga. Tapi kenapa kok tiba-tiba mereka muncul? Karena memang kadang terjadi apa? Kalau orang Barat bilang itu eh, kayak seperti benturan energi gitu loh, Mas. Jadi mereka bisa lihat, kita nggak lihat. Itu sebenarnya nggak sengaja, bisa nggak sengaja gitu. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali waktu Mas Maris bilang bahwa itu tuh bisa mungkin merubah bawaan itu buat makanan mereka. Itu saya juga tanya Mas ke teman saya itu yang bisa seperti itu. Sebetulnya saya pernah tanya, sebenarnya mereka itu makanannya apa tuh? Dan dia juga menjawab, sebenarnya makanan mereka itu adalah mengambil sarinya, Mas. Hmm. Dia mengambil sarinya. Nah, terus sarinya maksudnya gimana? Jadi ini misalnya kamu makan atau ngerokok lah, ngerokok. Mereka mengambil sarinya dari rokok itu, inti sarinya. Jadi Hmm. kalau misalnya saya makan misalnya roti atau saya tuh membakar dupo, gitu, bau wanginya itu. Mereka mengambil sarinya itu. Nah, terus saya tanya lagi, sarinya berupa apa? Kata teman saya entah benar atau enggak bilang yang mereka itu menginginkan dari sari itu diinginkan apa gitu.
Jadi misalnya bisa jadi itu jadi roti, jadi apa. Tapi intinya diambil itu sarinya. Nah, betul juga yang disampaikan Mas Maris tadi, sarinya mereka itu bisa dalam bentuk mengambil dari apa kotoran ya, atau dari bunga tuh, atau dari parfum, atau dari dupa, atau dari yang sering disebut menyan itu gitu. Gitu. Jadi saya harus terbuka. Jadi kalau kita bakar menyan itu, kita ngasih makan mereka ya. Iya. Nah, terus saya tanya lagi. Nah, kalau sajen, nah sajen kayak apa ya? Makanan ya, kayak ada Makanan-makanan. Ya, jenang-jenang itu, jenang merah, jenang-jenang jenang. itu. Nah, Hmm. jenang-jenang itu. Nah, itu mereka mereka makan Mas, sarinya. Bahkan kalau coba Mas ditelaah, kalau itu benar sajen, nanti entah benar atau enggak, saya pernah makan sajen itu gimana? Itu rasanya apa ya? Kayak sepo-sepo gimana gitu. Karena sarinya memang sudah diambil. Makanya Hmm. kalau kita mau makan, orang tua kita itu bilang, sebelum kamu Hmm. makan, Ya. makananmu didoain dulu. Nah, maksudnya agar Hmm. sarinya itu enggak diambil. Itu. Nah, saya tertarik dengan kata-kata sepo tadi, Om Kepu. Ya. Jadi minggu lalu saya beli makanan Gojek. Nah itu di ratingnya itu makanannya enak, bintang-bintang gitu, Nah, direkomen lah. Nah waktu saya beli Gojek, datang saya buka, saya cobain Mas makanannya. Nah itu sepo banget. Nah itu mungkin nggak makanan yang nggak enak, yang saya beli online itu dimakan oleh hantu itu Mas. nanti dulu Mas. Sepo, mungkin bumbunya kurang itu Mas. Yang dimakan apa dulu? Kalau bumbunya nggak ngeresep ya sepo Hmm. Mas. Sepo. Saya jadi curiga Mas. Di dapur saya ini banyak banget jinnya Mas. Terus, Karena selama COVID ini makanannya sepo semuanya Mas. Itu berarti dimakanin semua, mungkin di kulkas itu udah diisep semuanya. Jadi ya bentuknya itu cabe gitu, cuman udah nggak pedes, terus bentuknya susu Mas, tapi sudah expired. Nah itu, jadi ini menarik ini. Ini harus dibahas di akademi gastronomi. Ini saya punya teman di gastro. Mungkin bagus juga ini. Ini masukan saya baru denger ini. Jadi yang nggak enak itu ternyata, atau mungkin Gojeknya ini ngelewatin pohon bambu Mas waktu menuju rumah saya eh, itu. Jadi tiap lewat nggak enak, semula enak lewat nggak enak gitu. Itu atau lucu itu Mas. iya, atau mungkin Gojeknya itu waktu ngelewatin pohon bambu, itu dia itu eh, apa ada kuntilanak di situ, terus dia nganu Mas berhenti. Bang, itu sarinya makanannya yang mau diantar ke Pak Marius itu saya beli ya gitu. Mungkin. Oh, saya tahu, Iya. betul betul. Jadi Iya, tukang itu. Gojek ini punya dua sumber income. Betul Jadi Mas. punya revenue dua. Jadi yang Iya, revenue resmi dan yang off ledger. Jadi betul. pertama dari transfer OVO gitu kan, GoPay gitu, itu resmi. Ya, Nah, terus dia resmi. jual Hmm. lagi ke burung hantu itu. Iya, Nah, ke itu mungkin. kan kan karena di depan saya itu, di depan tuh banyak ini Mas, pohon-pohon gede trembesi itu. Nah, Iya, begitu lewat situ, masuk rumah udah nggak enak, mungkin bener di trading lagi di situ. Jadi dia iya. jual hari. Ya, jualan sari, inti sarinya dari makanan. Tuh. Nah, Mas Marius dapat ampase kan. Jadi ini mungkin Mas, tolong di endorse, dikasih tahu para pengelola PD Pasar Jaya, para supermarket, Ya, Indo, apa namanya, yang Indo Grosir, pokoknya yang jualan-jualan bumbu makanan itu tolong dibersihin.
supaya pada saat kita beli makanan itu makanannya belum dicuri, Harinya. sarainya belum belum Iya, diambil oleh mereka. iya, Jadi kuncinya iya, di situ Mas, hikmah hikmah cerita ini Mas, gitu. iya. Eh, dan juga gini Mas, bagi seorang perokok, saya ingat banget itu karena rumah saya tuh di kampung, di Caruban sana, di kampung. Nah, saya ingat itu Jumblen itu jadi bentuknya tinggi gini, terus kita kayak naik ke ini ke atas gitu Mas, naik ke atas. Nah, terus di situ tuh banyak puntung rokok. Tadi kan ngomong ini ya Mas ya, menyan. Nah, Hmm, bisa jadi orang ini suka merokok di Jumbleng ini, di Kakus ini. Nah, waktu itu saya tanya ke Pak D saya, Pak D itu kenapa sih kok banyak puntung rokok? Oh iya, saya kalau nggak ngerokok itu nggak keluar katanya kotorannya. Gitu. hmm, Jadi kalau nggak ngerokok itu sudah kebiasaan katanya. Enggak, ini beneran serius. Dia katanya harus ngerokok itu satu. Terus yang kedua, untuk menangkal bau nggak enak itu. Karena biasanya jumbleng itu kan apa namanya tidak ada airnya. Jadi gini Mas, kita waktu ngeluarin air itu ceboknya nggak di situ. Karena itu septic tank. Jadi kita itu seperti kayak di atas septic tank gitu Mas. Jadi iya, jumbleng itu isinya plung langsung lep gitu. Plung makanya kan namanya jumbleng gitu iya, mungkin gitu ya. Nah, itu iya, eh, jadi wawinya itu harus di tempat lain. Makanya iya, kan dia bawa ember ya. Karena kalau iya, kita cuci karena kalau kita cuci kotoran di TKP itu jumblengnya jadi penuh, jadi ini air. Makanya biasanya habis beol karena biasanya terbuka, Mas. Nggak ada atapnya. Kan ini iya, tradisional. Biasanya terus kita tutup sama itu sama apa batu bata. iya, Jadi pada saat kita ini batu batanya kita pindah, nah itu di dalamnya itu banyak coro mas, banyak kecoa. iya, Nah banyak kecoa. Nah terus kita ini, nah ngerokok kan, banyak puntung rokok. Nah bisa jadi asap rokok itu bisa memancing. Karena kaitannya dengan jumbleng nih, tema malam ini kakus ini. Bisa memancing makhluk halus itu. Nah ini di chat ini ada yang ngomong nih bahaya makan turan sajen. Jadi bisa jadi itu sajennya kan dicerna mas, terus keluar. Jadi yang masih baunya enak itu, yang masih ada micinnya itu mungkin diambil sama hantu yang di atas. Nah, hantu yang underground itu mungkin ada juga itu. Jadi khusus kan ada mas makhluk penghuni bawah tanah itu kan ada. Bisa hmm, jadi itu di situ banyak sekali. Artinya kotoran hmm, itu sebenarnya real estate-nya para makhluk-makhluk halus yang menyeramkan itu, Mas. iya. Benar nggak? Bisa jadi Mas, karena ya seperti disebutkan tadi, mereka kan mengambilnya itu kan aromanya dari makanan itu. Nah, untuk jawab seperti tadi itu, bahaya gak makan taruhan dari sesajen? Saya pernah Mas makan makan bekas sesajen tuh Mas. Saya coba makan tadi sesajen itu ada kayak jenangnya, ada wajik, terus ada kayak apa ayamnya. Ya saya coba makan pernah. Cuma ya biasa aja sih Mas rasanya. Kalau orang bilang, ada yang bilang, teman saya bilang rasanya itu rada kayak apa ya, kayak misalnya kalau jenang itu rasanya leginya itu aneh gitu. Gitu. Nah Oke, itu makanan-makanan sajen itu. oke. Kayak pisang Om kan Teguh, ada pisangnya. oke. Saya mau masuk ke bahasan kedua. Tadi kan fokusnya dua, saya bilang. Pertama, Hmm. kaktus. Yang kedua, pohon bambu. Nah, setelah saya cari referensi-referensi cerita hantu, ini ternyata ada satu kesaksian, ada satu cerita ini. Nah, sang penunggu hutan bambu, rupanya bambu ini memang disukai. Jadi bambu ini memang menjadi sarangnya yang disukai makhluk halus. Nah ini cerita. Jadi ini saya sampaikan aja. Jadi ini saya ambil dari Hmm. Google ya. Ada namanya akun dukun milenial. Jadi dia ini sebetulnya seorang santri. Nah, setelah jam 10 malam nih dia ngaji malam Jumat, terus dia nyuri ini mas jagung. Setelah nyuri Hmm. jagung dia dia
bakar. Nah, kemudian dia lempar itu bekas ininya, bekas jagungnya itu. Nah jagungnya itu di belakang masjid, jadi samping masjid gitu. Hmm. Nah terus setelah dia bakar di kebun jagung, kemudian dia buang di tempat ini bambu-bambu itu. Jadi setelah Hmm. diem-diem dia buang di situ, tiba-tiba setelah dia buang itu ada suara kresek-kresek terus menerus, Mas. Nah, Hmm. rupanya ini hantunya ini marah gitu. Jadi marah karena dilempari bekas bonggol jagungnya itu. Nah, akhirnya mereka lari tunggang langgang sampai akhirnya nih kresek-kresek itu masuk ke masjid. Masuk ke masjid ternyata ustadznya ada di dalam. Nah, ini dia teriak kunti-kunti gitu. Nah, terus akhirnya mereka dihukum. Nah, setelah dihukum barulah ngaku. Kenapa? Ternyata hutan bambu itu memang ada penjaganya. Jadi memang kalau kita ngelewatin bambu-bambu itu harus hati-hati, Mas. Nah, saya teruskan, Mas. Kita Ya. fokus pada hutan ini ya, bambu ya. Ini ada 5 mitos tentang hutan bambu, Mas. Pohon bambu yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Jadi bambu ini ternyata mempunyai sejarah panjang, Mas. Jadi ini menarik. Jadi pohon bambu ini mempunyai kekuatan magis, namun bisa jadi ini tempat bersarangnya makhluk gaib, Mas. Ini. Hmm. Nah, pertama adalah bambu petuk, Mas. Saya pikir petruk, Mas, tapi ini bacanya gimana? Bambu petuk, tempat tinggal makhluk gaib. Jadi bambu Hmm. ini ternyata bisa macam-macam, Mas. Nah, bambu petuk ini tergolong spesial karena cabang atau rantingnya saling bertemu alias berhadapan satu sama lain. Namun Ya. untuk menemukan panen ini cukup sulit. Jadi bentuk ininya, Mas, apa namanya, eh, cabang atau rantingnya itu saling saling berhadapan. Dan keunikannya bambu itu tepat bersanya makhluk gaib. Nah, ini. Kemudian bambu kuning, Mas. Nah, ini saya paling senang bambu kuning. Bambu kuning ini, tapi ini banyak ularnya, Mas. Saya pernah melihara bambu kuning ini, banyak ular. Nah, ini bambu kuning ini kerap dikaitkan supranatural. Misalnya punya khasiat dan berbagai tujuan, menghindar rumah dari pencuri. Bambu Hmm. yang kerap dijadikan biasa rumah ini konon mampu menolak bala, bahkan ada yang menjadikan sebagai jimat. Sejumlah masyarakat adat menganggap bambu ini sebagai tanaman mempunyai daya magis. Nah, ini hutan bambu sarang jin. Nah, ini Mas, hutan bambu nih. Nah, mungkin kamu sering mendengar ada orang atau benda hilang yang ditemukan di hutan bambu atau pemohonan yang rimbun. Nah, rimbunnya bambu ini percaya sebagai tempat tinggal jin dari jenis-jenis tertentu. Suasana singup ini kerap kerap jadi ciri makhluk gaib berada. Jadi bambu ini gini, Mas, uh, karena banyak makhluk astral yang bersarang di situ, jadi sering dijadikan tempat buangan gitu loh, Mas. Jadi misalnya gini, ada rumah berhantu, terus kita ngundang dukun. Nah itu mereka kan perlu tempat untuk buang. Nah ternyata mereka membuangnya salah satunya destinasi para makhluk halus ini kan ditanya nih, kamu mau saya buang kemana? Ternyata mereka milihnya di hutan bambu, Mas. Nah Ya. ini gimana ini? Hutan bambu kok bisa jadi destinasi wisata? Nah saya jadi berkepikiran, Mas, bagaimana kalau kita usulkan ke Kemenparekraf, itu pariwisata dan kreatif, hutan bambu itu dijadikan wisata jin. Gimana, Mas Tebu? Kan harus kreatif ini. Iya, kalau mau dijadikan wisata jin ya, nah nanti kita di situ gatel semua, Mas. Kena lugut. Jadi gini, Mas, kalau saya baca tentang itu, mungkin beberapa tempat yang disukai para jin ya, Mas. Salah satunya itu pohon. Ya, mungkin kalau yang kemarin itu ada pohon apa ya, pisang misalnya. Disukai apa jin apa pocong gitu. Terus pohon apa bambu yang disukai kuntilanak gitu.
terus juga ada pohon beringin misalnya. Terus ada pohon kamboja misalnya seperti itu. Di rumah saya itu pohon kamboja, saya punya pohon kamboja mas, yang tumbuh itu nenek-nenek mas. Mereka di pohon Hmm. kamboja. Nggak Nah, kasihan itu mas. Masa nenek-nenek disuruh nungguin pohon kamboja nggak itu ditawarin untuk. rumahnya memang di situ nggak apa-apa. Oh. Rumahnya memang kalau dilihat itu bukan pohon, jadi katanya itu rumah. Jadi mereka kalau mungkin kita ngelihat pohon bambu ya, kalau kita mungkin tanya sama teman-teman yang bisa melihat dia punya kelebihan ya, entah itu yang indigo atau melalui proses belajar, yang mereka lihat mungkin itu bukan 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 apa ya, bukan apa pohon, tapi mungkin bentuknya rumah mereka. Mungkin kita melihat pohon beringin itu, saya pernah tanya teman saya itu, yang kamu lihat apa kalau pohon beringin? Oh itu kayak banyak beberapa rumah gitu mas. Jadi mereka menyukai tempat-tempat, salah satunya pohon-pohon itu. Mungkin pohon asam mas. Pohon asam kan gede, besar. Hmm. Mereka juga dijadiin rumah. Sebenarnya mereka menempati pohon itu untuk dijadikan rumah. Gitu. Tapi biasanya yang ditempati pohonnya itu banyak, besar. Gitu. Kan nggak mungkin mas, mereka menempati pohon cabai itu belum pernah ada. Hmm. Nah, Mas, ini saya teruskan kurang dua lagi nih mitosnya ya. Nah, Ya, ini ada mitos lagi, melangkai bambu itu akan dibawa makhluk halus, Mas. Nah, ini yang saya bilang teleportasi itu. Jadi nggak sedikit orang yang melarang anaknya melangkai batang bambu yang melintang di jalan. Mitos ini erat kaitannya dengan makhluk halus. Maka umumnya bambu itu adalah sarana makhluk tak kasat mata untuk menculik. Nah, namun bambu juga mendatangkan kesembuhan. Selain hal yang mistis, rumput bambu yang tumbuh di dusun Daje Sungai Sumenep, Madura, Mas, hmm. dianggap dapat menyembuhkan penyakit. Hal ini karena bibit dari bambu tersebut dipercaya berasal dari tusuk gigi salah satu keturunan Raja Sumenep yang bernama Kakek Setir. Nah, di situ. Nah, ngomong-ngomong tusuk gigi, saya jadi ingat Mas Sumpit. Kita kan kalau tusuk gigi itu kan dari pohon bambu, Mas. Nah, itu, Ya, nah, tahu nggak maksud pertanyaan saya? Tusuk gigi ini kan untuk ngorek kotoran. Kan kotoran ini, kan ada kotoran nih, gigi saya yang hitam. eh, Kan ada kotoran ya. saya Nah, sih nggak ini kan setuju dikorek. kalau, ya, Nah, terus, itu ngoreknya pakai tusuk gigi yang dari bambu. ya, Nah, makanya inilah kenapa sejarahnya, kenapa pohon bambu itu ada hantunya. Karena kan kotoran, tadi kan pembahasan kita kan jumbleng kotoran, pohon bambu, terus kemudian tusuk gigi, Mas. ya, Nah, tapi bisa jadi kebalikan, Mas. Jadi ya, bambunya ini sudah diisi hantu, jadi hantunya udah di dalam ini, terus tusuk kemudian gigi. dipakai untuk jadi akhirnya di gigi kita itu banyak banyak hantunya, makanya COVID itu kan dari mulut, Mas. Kan berasal dari kotoran itu, makanya gosok gigi. Kita mesti harus gosok gigi, berkumur. Nah, COVID sendiri itu masuknya dari mulut, Mas. Itulah mungkin asalnya COVID ini dari uh, hantu yang ada di hutan bambu, dijadikan tusuk gigi, dijual di supermarket, terus kita pakai setelah makan. Nah, itu jadi akhirnya uh, disitulah terjadi banyak hantu, makanya akhirnya timbul penyakit. Benar nggak analisa ini, Mas? Saya kira kalau saya logikanya gini, sebenarnya yang kita bersihin di mulut pakai pakai toothpick itu pakai tusuk gigi itu kan bukan kotoran mas, itu sisa makanan yang kecil-kecil. Kalau Oh. itu kotoran di gigi itu, ya kita ibaratkan maka apa ya, kalau bagi kita itu bukan kotoran. Kotoran itu sesuatu yang sudah dibuang. Itu sisa makanan yang kecil di gigi itu. Nah, kalau misalnya yang lucu Hmm. lagi, pohon bambu angker
dipotong oleh pabrik jadi sikat gigi. Terus sudah dibikin kecil-kecil. Itu apakah hantunya ngikut ketusuk giginya kemana-mana? Terus terus kalau COVID itu ditimbulkan dari hantu, waduh Mas, kalau misalnya hantunya, misalnya jinnya dengar ya mereka merasa terzolimi. Iya, Mas. Satu lagi nih, Yo, Mas. Jadi di daerah Bandung Selatan itu terkenal dengan kerajinan bambu. Jadi oh mereka ya, itu ya, bambu ini mereka bikin banyak nih kayak rumah-rumahan bahkan ya, diekspor, Mas. Bahkan diekspor ya, ya, gitu. Nah, itu saya rasa kita bisa bikin dua tipe, Mas. Jadi ekspor bambu, kerajinan bambu tanpa hantu. Gitu. Kemudian satu lagi dengan harga yang 2-3 kali lipat ini plus hantu gitu. Jadi kita bisa membuat produk yang ada hantunya dan enggak dari kerajinan bambu. Nah itu akan meningkatkan added value sehingga pada saat kita jual kan ada pajaknya Mas, ada hmm, PPN-nya. Kalau ya, ekspor juga mendatangkan devisa. Nah ya, ini kalau kita bisa kemas ini dalam satu apa namanya produk yang kreatif ya, yang meningkatkan daya jual karena value added tax itu jadi hantu itu bisa mendongkrak harga mas. Jadi ada included gitu, hantu inside gitu. Kayak dulu kan Intel Inside. Nah ini ada hmm, kerajinan misalnya kursi, ada apa namanya seperangkat gazebo gitu. Di situ hmm. hantu inside gitu. Nah itu mungkin akan berguna mas ya. Bagaimana tanggapan Om Kebo ide ini? Oh menarik itu Mas. Jadi misalnya Masnya ini, Mas Maris jualan lincah gitu. Hmm, Lincah hmm. di situ dijual satu set lincah plus meja plus dua kuntilanak gitu loh Mas gitu loh. Terus misalnya kursi apa, kursi apa, eh, terbuat dari bambu atau apa placemat terbuat dari bambu plus gendruwonya gitu. Itu menarik Mas. Ada fotonya gitu loh, ada itunya gitu loh. Terus juga apa ya, kerajinan-kerajinan bambu disebutkan aja di situ yang tunggu siapa gitu loh Mas. Nah, itu mungkin bule seneng itu Mas gitu loh. Gitu. Nah itu nanti diekspornya ke sana Mas, ke Dubai, ke timur apa, ke Eropa. Jadi sekalian kita ngekspor jin Mas gitu. Jadi kesimpulannya kan manusia itu semakin kurang ajar gitu loh. Jadi diekspor. Menarik juga nih. Nah, Ya, Mas, terakhir ya, nih. Nah, ini kaitannya dengan bambu, Mas. Tradisi Malamang di Sumatera Barat membuat kudapan ketan memakai batang bambu. ya, Nah, Remang. ini jadi ini bambu diisi ketan, Mas, terus dibakar. Ya, Ini kelihatan tuh dibakar. Nah, ini di daerah Malamang, Sumatera Barat. Nah, ini eh prosesnya panjang sekali ini. Apa namanya? Ada persiapan tungku, kemudian diikat dengan besi, kemudian disusun. Nah, ini ternyata gurih sekali, Mas. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan tadi bahasan kita tadi. Jadi eh, hantu makanan, terus ini juga makanan lagi, Mas. Jadi bambu ini nggak jauh dari makanan, dari tempat bersihin gigi sampai buat ini apa namanya ketan itu. Nah ini apa ada kaitannya mas? Karena bolong itu, jadi bambu ini kan unik mas. Kalau hmm, pohon itu biasanya kan kan ada isinya ya. Bambu ya, itu tengahnya bolong. Satu-satunya satu-satunya pohon yang tengahnya bolong ini bambu. Dan itu hanya tumbuh di tempat tropis seperti kita mas. Dan bambu ya, itu punya keunikan kalau daunnya itu tertiup angin itu bunyinya sekisik 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 gitu. ya, Nah,
itu. Nah, ini kaitannya dengan makanan tadi, Mas. Jadi hantu, bambu, makanan itu kayaknya kok saling berkaitan gitu, Mas. Ada tanggapan? Ya, ya, hantu, terus bambu, makanan, ya ada kaitannya. Ya memang berkaitan juga, Mas. Karena kan kalau misalnya manfaat dari bambu, ya atau benih bambu itu tempatnya jin untuk kumpul ya. Tapi kita bisa memanfaatkan bambu itu untuk membuat makanan. Seperti orang Jawa itu kan juga ada mas sayur bung, itu kan juga terbuat dari bambu. Bambu dimakan mas, gitu loh. Tadi bambu yang belum jadi itu bung itu dibikin apa Sayur lodeh. sayur lodeh. Bahkan bung itu paling enak dibikin itu isinya lumpia mas. Itu enak mas, bener tuh. Kalau mas ke Semarang itu kan Oh, ya, 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 lumpia yang lumpia ya. paling enak itu dari bung, rebung itu. Nah, nah terus Hmm, hanya apa dengan jinnya hubungannya? Ya memang tempatnya tanaman itu apa karena mungkin karena gini mas, kalau bambu itu tumbuhnya cuma satu biji sendirian, nah mungkin hmm, mungkin makhluk astral nggak akan pengen hidup di situ mas. Tapi ya, hmm. karena itu apa tumbuhnya banyak dan akhirnya singup itu apa ya? Nah, Bang Jawa itu nyebutnya singup. Jadi singup itu suasananya sepi gitu mas. Nah itu Hmm. jadi tempat mereka apa untuk menghuni para jin di situ. Seperti Oke. itu. Jadi kesimpulan saya karena bambu ini unik dan bolong, dalamnya bolong, itu jadi tempat hunian yang nyaman, Mas, di dalam itu. Iya, Jadi space-nya itu memberikan ketenangan bagi hantu-hantu yang masih malu ya, hantu-hantu yang dia tidak cukup kuat, yang menembus kayu keras. Jadi di dalam itu mungkin itu ada komunitas, Mas. Jadi mereka ada satu meeting point di dalam bambu itu. Jadi mungkin. memang ini unik ya bambu ini. Hmm. Jadi jenis hantu bambu ini tidak ditemukan di misalnya di Timur Tengah atau mungkin di daerah dingin gitu di Rusia itu nggak ada mas. Di Itu nggak ada. Jepang mungkin ada mas, Jepang. Ya Jepang ya. Nah, kan negara tirai bambu, Oh ya di banyak Cina bambu itu. di sana. Ya di Cina ya. Sorry di Cina. Ya, Hmm, bambu juga. iya 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 iya. Dan bambu ini mas kalau kita bikin joglo ya itu apa namanya kayu jati itu pakunya itu bambu mas. Nah itu ada cerita nanti itu di lain kali. Banyak Oh. manfaatnya bambu toh mas. Misalnya apa bisa dibikin kerajinan, makanan juga bisa, media untuk membuat makanan juga bisa. Banyak mas. Bisa dibikin apa Hmm. ya, tusuk gigi, alat pancing juga bisa. Hmm. Iya 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 iya. Pikulan. Pikulan buat mana, terus buat tutup dinding, buat langit-langit orang zaman dulu kan dari bambu. Oh Nah, itu ya, buat umurnya bisa gedek gitu ratusan ya. tahun itu. Oh ya, buat berjuang Mas. 45 Berjuang, Bung ayo Tomo bambu di runcing, Surabaya. iya banyak manfaat. Nah, mungkin Mas. Nah, ini kaitannya dengan 1945 Mas, Bung Tomo di 10 November. Nah, itu bisa jadi itu diisi jin Mas. Jadi waktu kita perang itu kan senjata kita kan bambu runcing. Ingat ya, Pramuka juga bambu runcing kan itu kan Hmm. terkenal kan. Nah, bisa jadi mempunyai keistimewaan Mas bambu ini memang. Dalamnya bisa diisi kekuatan supranatural. Nah, itu bisa untuk nusuk orang tajam. Jadi Hmm. nggak hanya eh, manusia aja, sebenarnya jin juga suka Mas. Itu. Jadi karena bambu ini memang spesial rupanya Spesial karena mas tengahnya bener. bolong.
Iya. Jadi aneh ya, tengahnya bolong tapi buat senjata gitu Mas. Aneh nggak sih? Ya, ya sebenarnya apa ya? Kalau diruncingkan itu setajam pisau kan. Pernah dengar namanya sembilu, Iya, sembilu. iya. Ya dulu orang sunat kan nggak pakai pisau, pakai sembilu. Dan itu tajamnya melebihi pisau. Kulitnya Hmm, bambu itu. Nah, itu kalau ditretek tajamnya. sedikit itu ditarik straight gitu, itu tajamnya itu melebihi pisau. Itu bisa buat Hmm, nyobek kertas, iya, sembilu. iya. Jadi ini ada satu segmen jin tertentu, segmen makhluk halus tertentu yang memang menyukai pohon bambu ya. Jadi hati-hati Ya, kalau melewati pohon bambu. Tapi saya sebenarnya dari semua ini yang lebih tertarik tadi loh. Yang makan makanan tadi yang saripati dimakan tadi. Nah itu ada Mas Mahfud itu cuman karena terlambat Pak Kiai jadi kita nggak bisa berdoa ini. Jadi hmm. kita akhiri Mas. Baik, Mas Kebu, ya, eh ini malam Jumat depan ini menarik, tanggal 18, Om Kebu. Itu hantu closing. Dan ini akan diceritakan oleh langsung. dari Namanya narasumbernya. Eli. Nah, Menarik itu, namanya menarik itu. Eli. Menarik ini, hantu closing, Mas. Jadi ini hantu ini kita namakan, Mas. Jadi ada hantu pantai, hantu gudang kemarin, terus hantu bambu, hantu closing. Jadi lucu ya, hantu itu ternyata banyak namanya. Karena kenapa kita namain? Kan kita nggak tahu namanya. Kan kita tanya hantu siapa dia gitu. Kan nggak ngerti nama. Kan nggak ada name tag-nya kan hantu. Iya, Nah, jadi yang ngasih nama ini juga manusia kok itu. Lah iya, dan sekarang ditanya kuntilanak itu yang ngasih nama manusia, gendruwo manusia, oh terus iya ya. puyol Nah, juga yang mana nah, manusia. Nah, ini nanti kita perlu pembahasan ini. Kenapa kuntilanak itu seperti itu? Misalnya kenapa nggak kuntilanak itu yang tuyulnya gitu atau tuyul itu gendruwo? Kenapa kok gendruwo itu begitu? Apakah mereka mendeklar suatu nama? Kenapa kok kalau tuyul itu botak misalnya? Kenapa nggak tuyul itu yang pakai baju putih panjang seperti kuntilanak yang katanya belakangnya bolong? Nah ini kenapa? Padahal kan mereka nggak pernah di kartu absennya nggak pernah ada di name tag-nya. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Nah, Nah, tapi waktu sudah habis, Mas. Ini ya, sudah, jangan diterusin. Sudah ya, siap. hampir selesai. Kita bahas di lain waktu. Baik, Jadi Mas. jangan lupa Om Kebo tetap hadir sebagai pembahas hantu closing di malam Jumat depan. Siap, menarik itu Oke, sebenarnya, menarik selamat luar Imlek, biasa. Ya, Mas kondisi Kebo. padat, Mas. Oke, ya. Jangan lupa Mas, makan yang panas-panas soto Mbah Marto. Saya udah kangen. Oh ya, ya, monggo Mas, kapan ke Jogja kita ke Soto Pak Soleh. Itu enak Mas. Itu iso babate sip. Oke Mas, Oke, terima kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Waalaikumsalam. rekan-rekan yang sudah Malam. join. Kita ketemu Ya, lagi malam terima Jumat kasih. depan. Terima kasih.